Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Revan Ramadan. Saya dari IAT angkatan 2023, yaitu sekarang ini sedang semester 4. Eh, di sini saya ingin mempresentasikan tentang studi kitab tafsir kontemporer, yaitu karyanya Tafsir Al-Mizan, yaitu karyanya At-Tabatabai. At-Tabatabai ini adalah salah satu penafsir yang dimana di dalam kelas ini beliau satu-satunya, atau di dalam silabus itu satu-satunya tafsir yang dari kalangan Syiah. Jadi beliau ini adalah seorang mufassir tapi Syiah, bersanadkan Syiah gitu sebutannya. Saya dari kelompok 8, yaitu yang dimana orang-orangnya adalah ya saya sendiri, terus kemudian juga 2 orang temannya saya lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam biografi penulis. Biografi penulis ya, kita tahu bahwa nama lengkapnya nama lengkapnya Tabatabai adalah Muhammad Husain bin Muhammad Husain Ibnu Ali bin Hasan dan Musanna Ibnu Hasan dan seterusnya, seperti itu. Dan kemudian dia juga dijuluki dengan Al-Qadi, yaitu adalah dia juga sebagai seorang menteri Syiah pada saat itu yang terkenal dan dijuluki sebagai alimah, yang berarti lihai. Dan kemudian dia lahir di kota At-Tabriz tanggal 29 Zulhijjah tahun 1321 dan 1892 Masehi. Dalam keterangan lain disebutkan juga 30 Zulhijjah, 30 Zulhijjah 1321 Hijriyah, seperti itu. Dan kemudian beliau wafat di hari Ahad tanggal 18 bulan Muharram di tahun 1402 di kota Qum namanya. Dan kemudian riwayat pendidikan beliau adalah mulai dari dasar, yaitu di kota Tabriz pendidikan dasarnya, dan beliau juga pernah sekolah di Najaf pada saat itu, yang dimana sekolah Najaf itu adalah salah satu tempat beliau itu mendapatkan pemahaman mengenai Syiah, seperti itu. Dan kemudian beliau juga kuliah di Universitas Syiah di Najaf pada usia 20 tahun, dan kemudian akibat dililit sulitnya ekonomi, beliau pindah ke kota kelahirannya, yaitu ada di Tabriz. Dan kemudian beliau juga belajar lagi atau mengajar belajar ilmu keagamaan juga di kota Qum juga pada saat itu di Iran. Dan kemudian karya-karya yang beliau punya adalah pertama Risalatul I'jaz, kemudian juga ada Risalah fil Burhan, dan setelah itu ada Risalah fi al-Ibarat, dan kemudian Nihayah al-Hikmah. Dan kemudian ada juga dan kemudian kita masuk ke dalam kenapa At-Tabatabai itu menulis tafsir Al-Mizan pada saat itu. Nah, ini Al-Mizan ini tafsirnya sangat ini ya. Namanya ada juga tafsir Mizan yang lain, tapi bukan dikarang oleh ulama Syiah, yaitu ada satu lagi nama tafsirnya, tafsir Mizan, itu dikarang sama orang yang bukan Syiah. Nah, ini tafsirnya adalah tafsir yang dikarang oleh orang Syiah, yaitu At-Tabatabai ini, yaitu tafsir Al-Mizan. Nah, latar belakang penulisan Al-Mizan ini pertama dikarenakan beliau pada saat itu didesak oleh murid-muridnya untuk membuat membuat tafsiran, dan kemudian juga beliau juga berharap bisa atau dapat memberikan pertimbangan yang kuat bagi umat Islam gitu. Intinya beliau ingin memberikan pemahaman, pandangan pertengahan lah, semacam kira-kira kalau misalkan umat Islam memiliki satu persatuan yang harus diselesaikan dulu itu apa gitu. Intinya mengambil suatu keputusan dengan pertimbangan yang benar-benar pertimbangan gitu. Dan kemudian tafsir karangan Al-Mizan ini juga ditulis oleh Muhammad Husain pada tanggal 23 Ramadan selesai ditulisnya itu pada tanggal 23 Ramadan 1392 Hijriah.
Nah ini tanggal 32 Ramadan, bayangin ketika Ramadan di tanggal 23 itu selesai gitu. Dan juga terdiri dari 20 jilid, yaitu masing-masing jilidnya ada 400 halaman. Nah berarti kalau misalkan kita totalin 20 jilid dikali 20 dikali 400 jadi sekitar 8.000 ya. Dan kemudian ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian beliau juga menggunakan metode tahlili, yaitu metodenya adalah metode secara teratur dan berurut. Tahlili itu misalkan dari juz 1 sampai dengan juz 30. Dan kemudian juga dengan biroi, metode pendekatannya juga dengan biroi. Salah satu metode yang dipakai untuk menentukan sebuah penafsiran itu salah satunya adalah biroi. Jadi menggunakan akal pikiran. Dan kemudian juga coraknya adalah juga corak teologi. Sebenarnya pendekatan biroi itu masuk ke dalam corak juga ya, yaitu corak falsafi juga, falsafi dan kemudian juga corak teologi. Dan kemudian dicantumkan beberapa pendapat ulama tafsir klasik ataupun kontemporer di dalamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan beliau juga mengkritisi pendapat dari ulama tersebut gitu. Dan kemudian kelebihan tafsir Al-Mizan adalah banyaknya ilmu yang dimiliki oleh Imam At-Tabai. Ilmu tersebut dapat menunjang penafsiran ayat-ayat Al-Quran sehingga memiliki wawasan yang luas. Itu pertama. Dan kemudian juga yang kedua adalah Imam At-Tabai begitu teliti dalam menukil riwayat, baik itu yang sanadnya dari Rasulullah, bahkan sampai sahabat, bahkan sampai tabi'in, itu beliau sangat teliti dalam menukil sebuah hadis atau mungkin ataupun ya hadis seperti itu. Dan kemudian juga Imam At-Tabai hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat saja dari kitab-kitab lain, walaupun dia termaksud ulama Syiah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau juga mengambil pendapat-pendapat dari ulama selain ulama Syiah seperti itu. Dan kemudian kekurangan yang dimiliki oleh tafsir Al-Mizan ini adalah tidak menyebutkan sanad hadis, yaitu beliau hanya menyebutkan sanad hadis di awal saja, kayak misalkan an Abi Hurairah kayak gitu. Jadi cuma an Abi Hurairahnya aja, jadi nggak dijelasin dari an Abi Hurairah sampai seterusnya, itu nggak dijelasin sama beliau, nggak disebutin nama-namanya. Karena itu di sini itu menjadi salah satu kekurangan yang dimiliki oleh tafsir Al-Mizan. Dan kemudian yang kedua adalah Imam At-Tabai terkadang menggunakan sunnah dalam mengukuhkan dan menopang hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dari aspek bahasa i'rab, yaitu dan pengaruh makna zahir, dan menghunuskan pembahasannya. Hal itu dilakukan jika hasil pemahaman itu sejalan dengan sunnah, tapi jika tidak searah maka beliau tidak menggunakannya gitu. Jadi kalau misalkan yang bukan sunnah itu beliau tidak menggunakan sama sekali gitu. Kalau misalkan tidak sejalan dengan sunnah, beliau tidak menjalankannya gitu. Pemahamannya memang seperti bukan terlihat orang Syiah ya. Dan kemudian contoh penafsiran itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 1, yaitu ya yuhannasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arhamu innallaha kana 'alaikum raqiban. Nah, jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 ini adalah dijelaskan bahwa Nabi ini terdapat beberapa penafsiran gitu. Pertama, perempuan diciptakan itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu penafsiran awal, penafsiran mayoritas. Kebanyakan ulama berpenafsiran bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi sebagian Hawa, maksudnya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Akan tetapi dalam pandangannya Tabai bahwa mengatakan bahwa perempuan itu bukan berarti diciptakan dari tulang rusuknya Adam, tapi sebenarnya dari kata zaujah dan kemudian juga nafsu wahidah. Bukan berarti nafsu wahidah itu adalah jiwa yang sama atau mungkin tulang yang sama, akan tetapi dari sumber yang sama. Nafsu wahidah tuh keduanya tuh berasal dari sumber yang sama, baik Adam maupun Hawa pada saat itu. Nah, maka dari itu penafsiran seperti, mungkin ini bisa ada kaitannya dengan tafsir gender, penafsiran seperti bahwa
Nabi Adam Hawa itu adalah dibentuk dari tulang rusuknya Adam, itu seakan-akan mengatakan bahwa perempuan itu stratanya jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, pada hakikatnya sebenarnya bahwa perempuan itu sebenarnya sama derajatnya sama laki-laki. Bahkan ketika Rasulullah SAW datang ke dalam Mekah, atau mungkin wahyu datang ke dalam Mekah, itu adalah menghilangkan subordinasi, yaitu keterbulian perempuan. Subordinasi kayak misalkan perempuan lahir tiba-tiba mau langsung dikubur. Nah, Islam datang itu untuk menghilangkan itu. Jadi Islam itu sangat memandang dengan pandangan egaliter, yaitu pandangan kesetaraan, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan maka dari itu bahwa At-Tobai di sini mengatakan bahwa Nabi Adam dengan Hawa itu sama-sama memiliki derajat yang sama, bahwa sebenarnya bukan berarti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam, tapi Hawa itu diciptakan dari sumber yang sama seperti Adam, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi bismillahil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.